itu juga harus dipertanyakan. Kita juga tidak bisa langsung menuduh dia itu settingan atau gimana, tidak bisa juga. Jujur, kalau soal giveaway-nya Aisyah, pertama-tama itu saya nggak terlalu concern ya. Karena waktu itu kan lagi ngurusin Willy Salim dan Tony Chu kan. Tapi sepintas-sepintas saya ada dapat laporan juga. Karena di saat itu kan netizen gitu ya, kalau dia ada satu orang bahas, yang lain bahas juga. Nah, saya ada dengar soal Aisyah itu. Dan soal dia bikin bohongan sih, ada yang bilang, ada yang laporan, tapi saya tidak dalami sih. Karena menurut saya itu, saya harus punya bukti yang kuat untuk bisa ngeklaim. Walaupun saya ada dengar beberapa, saya belum fokus ke sana. Sekarang saya lagi fokus ke brandingnya, personal branding dia. Gitu. Contohnya seperti apa sih Bang yang lagi dibahas soal branding Aisyah? Menurut netizen ya, kebanyakan ya, kalau kita lihat di kolom komentar juga banyak yang tidak setuju dengan brandingnya dia. Gitu. Brandingnya kan terkenal dengan sultan, orang kaya, terkenal banget begini, pengusaha muda, segala macam, agamis segala macam, dan ternyata mungkin nggak banyak tahu ya, netizen nggak banyak tahu, ternyata itu kan cuma sekedar branding, katanya, diduga. Jadi ya itu yang saya kritisi sih, itu saya merasa sebagai netizen juga, sebagai sesama konten kreator, saya melihat itu perlu saya kritisi gitu. Nah, apa sih yang bikin perlu dikritisi? Apalagi kan mengingat itu personalnya si Aisyah gitu. Apa sih yang membuat abang pengen mengorek gitu? Gini, kalau masalah personal ya, misalkan saya tokoh agama, tapi ternyata kehidupan saya tidak sesuai dengan apa yang saya tampilkan depan layar. Apakah kalau misalkan ada orang yang bongkar atau ada orang yang bahas, itu dibilang personal? Menurut saya sih enggak ya. Karena kan yang saya tampilkan kan itu A, ternyata saya Z. Jadi saat orang menyinggung soal itu, saya rasa wajar-wajar aja, walaupun akhirnya masuk ke personal katanya. Misalkan kalau soal Aisyah itu, yang banyak isunya itu di TikTok dan di media sosial, kita bisa lihat dia kan punya pacar di Thailand misalkan. Nah, pacar itu seperti apa kan kalian tahu sendiri, itu kan bertolak belakang dengan agamis yang ditampilkan. Misalkan di depan kamera, ya kalian tahulah agamis itu seperti apa kan. Terkait ini kan juga lagi rame nih, yang mana banyak banget orang-orang yang kabarnya sudah diberangkatkan umroh oleh Aisyah. Namun ada beberapa case yang mengatakan bahwa sampai sekarang dia tidak ada diberangkatkan. Setelah di cross check ke timnya, mereka mengatakan bahwa salah sendiri kenapa tidak mengirimkan data. Sedangkan menurut abang, yang abang tahu mungkin terkait dengan penerbangan atau keberangkatan seseorang itu, apakah boleh gitu Bang, kita memberikan data dengan orang yang tidak kita kenal, sekalipun mereka menganggapnya itu adalah agent atau travel. Saya dengar tuh si Ardi namanya ya. Ya. Benar nggak Ardi? Ya. Ardi ya, saya udah dengar yang dia disabilitas ya, maaf ya. Saya udah dengar, yaitu balik lagi, itu jujur saya belum selidiki lebih lanjut, cuman saya sudah dengar. Dan untuk pertanyaan tadi mbaknya ya, menurut saya orang mau ngasih, ya ngasih aja sih, dipermudah gitu loh. Jangan kita mau ngasih, ini berlaku ke semuanya mungkin ya, tidak ke Aisyah doang. Kalau mau ngasih ya sudah, jangan dipersulit, dipermudah. Misalkan dia tidak bisa atau gimana-gimana, ya kasih yang lain. Atau dalam case CRD ini datanya susah segala macam, ini kan bisa dibantu. Dan saya juga dengar katanya agennya itu minta data malam ya kalau nggak salah ya, subuh-subuh ya. Dini hari ya, dan netizen yang laporan juga. Oh itu benar ya berarti ya. Kakaknya sudah menyampaikan. Oh iya, saya dapat laporan juga tuh. Jadi ya menurut saya itu juga janggal. Tapi balik lagi seperti di awal saya bilang, saya belum fokus ke sana. Saya sekarang hanya menyoroti yang tadi saya bilang, branding dan giveaway yang sudah dia lakukan yang benar. Yang tidak benarnya saya belum ke sana. Tapi hal wajar juga nggak sih Bang dari pihak keluarga Ardi menolak memberikan data, karena mereka memberikan statement bahwa kan tidak kenal gitu, kenapa tidak datang bertemu langsung ke rumah, datangi gitu. Ya, itu lebih ke birokrasinya, berarti agak perlu dikoreksi. Misalkan let's say lah itu benar, tapi ternyata sistemnya berantakan, administrasinya berantakan segala macam, ya harusnya bisa lebih profesional aja gitu. Kan tidak mungkin nelfon orang jam 2 subuh ya. Apalagi, maaf ya, si Ardi itu kan disabilitas, ya pasti sudah tidur dong. Data-data juga tidak bisa diserahkan sama orang-orang yang kita belum tahu siapa. Menurut saya sih wajar. Jadi kalau ada si pihak dari Ardi itu mau ngangkat lagi, bisa kontak ke saya aja. Nanti akan saya bantu untuk up. Tapi tentunya akan saya selidikin dulu. Saya kan kalau dapat data dari orang kan saya nggak langsung percaya aja gitu.
Saya pasti telusuri dulu, saya pelajari dulu, baru saya up ke konten, biasanya begitu. Dan saat kita sempat nih Bang waktu mau bertanya langsung ke Aisyah, namun konfirmasi terkait keberangkatan haji umroh, pihak atau timnya mereka salah satunya mencoba kayak mencegah gitu, dan akhirnya kita sempat kayak berdebat dengan salah satu timnya. Ya itu saya rasa Aisyah perlu ngejelasin sih soal itu. Jadi semoga Aisyah ini nonton, pasti harusnya nonton ya, karena fansnya itu kan pasti akan notice dia. Saya rasa itu harus dijelasin, harus diklarifikasi. Nah, Ini kasusnya kalau nggak salah Februari ya? Februari. Februari bener ya, saya ingat. Nah, sempat juga Bang udah masuk ke dalam grup WhatsApp yang travel itu, pas kita bilang ini benar nggak? Tapi akun-akun yang ada di dalam itu justru menyerang, sehingga komen di dalam grup itu dinonaktifkan. Gini, nah ini saya sekali ngomong untuk Aisyah juga ya. Saya duga dan banyak orang menduga Aisyah itu pakai buzzer kan. Diduga ya. Karena saya sudah mengalami juga serangan buzzernya itu. Saya rasa Aisyah berhak juga, walaupun pendapat ini atau statement ini tidak benar, Aisyah perlu juga menjelaskan dong. Misalkan, oh saya tidak pakai buzzer. Nah, lalu walaupun jika memang tidak pakai buzzer, harusnya Aisyah bisa mengarahkan fans-fansnya itu untuk jangan toksik. Nah ini juga yang harus saya bahas keras di sini ya. Sudah terkenal gitu loh, fans-fansnya Aisyah itu begitu militan sampai akhirnya terlihat seperti buzzer. Karena membelanya semua kalap mata gitu, semua Fuji. Siapa lagi ya? Aisyah pernah bermasalah dengan mereka, Fuji, Mama Ria ya, Mama Ria, Ria Ricci, segala macam itu. Mereka juga diserang-serang juga. Makanya banyak konten kreator yang tidak mau berbicara tentang Aisyah karena yaitu fans-fansnya terlalu militan, akhirnya tidak terbuka untuk kritik. Sama halnya dengan ini, kalau ada aduan kayak begini tentang Ardi, harusnya Aisyah ngomong, speak up, cerita sebenarnya gimana, mungkin kesalahan timnya, mungkin begini, ada penjelasan harusnya. Jangan cuma diam, nge-like-in komen-komen yang kontra dengan Aisyah gitu loh. Itu Aisyah perlu ngomong sih harusnya. Nah, Aisyah juga sempat janji mau main ke rumah Ardi di beberapa hari kemudian gitu. Setelah kita chat lagi, timnya jawabnya Aisyah kan sibuk, kenapa harus di push gitu, padahal kita hanya bertanya gitu, tapi timnya yang terlihat arogan. Balik lagi, kalau dalam sebuah tim atau influencer content creator, setahu saya kepalanya adalah si content creatornya ini. Dia tuh bisa untuk mengarahkan timnya, seharusnya ya. Walaupun 1-2 case itu misalkan miss atau gimana ya, kepleset segala macamnya, Aisyah langsung harus bertindak seperti yang saya tadi bilang gitu. Dia nggak bisa diem aja, timnya harus di-manage dengan benar kan. Sama si cewek itu juga yang digosipkan pacarnya Aisyah sempat disinggung juga kan, kalau si timnya ini ada menyerang satu tokoh tertentu, sudah di-up juga sama si cewek yang bersangkutan. Jadi memang Aisyah harus ngomong sih. Bang, tapi sejauh ini gimana sih Bang, dari Abang melihat tindakan-tindakan fans yang arogan itu Bang, menyerang sampai ke personal Bang juga? Fansnya itu sejauh ini seingat saya belum menyerang secara personal, karena mungkin dia tidak bisa menemukan personal saya gitu. Tapi yang diserang itu adalah hoax. Foto saya diedit-edit, saya dituduh sebagai mantan fotografernya Aisyah, saya dituduh pansos, saya dituduh begini, nggak nyenggol, nggak makan. Itu sebenarnya balik lagi, selalu saya bilang, saya ulang-ulang, bosen deh. Aisyah harus mengarahkan, kalian jangan seperti itu. Saya yakin, saya duga ya, Aisyah punya grup kok dengan fans-fansnya itu. Bisa diarahkan. Seperti dia mengarahkan orang untuk komen di channel Instagram media. Kan komen dapat berkah, dapat uang. Kan bisa diarahkan untuk fansnya komen. Ini sama dong, arahkan untuk berkomen yang bijak dalam sosial media. Itu aja sih. Bang, ini kan sejauh ini Tony itu misalnya sudah mengakui lah, maksudnya kehilafan dia beda dengan Aisyah. Di antara tiga ini yang menurut saya paling gentle ada Willy Salim. Dia sepengetahuan saya sampai saat ini kan udah ganti konten ya. Dan itu saya melihat sebagai suatu langkah jiwa besar lah. Kalau yang Tony Chu jujur dia masih seperti itu ya, tapi sudah berkurang. Tapi soal Aisyah juga saya perhatiin sekarang mungkin jadi kontennya tidak berlebihan lagi. Tapi ini warning aja gitu, nextnya jangan kesana lagi. Karena kalau nextnya kesana lagi saya akan terus kritisi terus. Gitu. Ini kan kalau dibilang bicara soal komplain atau orang-orang yang rasa kecewa dikecewakan lah dengan iming-iming di awal dijanjikan, tapi di sini tuh selalu kalah dengan
orang-orang yang kabarnya sudah diberangkatkan, gimana sih bang? Kalau itu jujur agak abu-abu ya. Maksudnya gini, misalkan let's say ya, seumpama dia berangkatkan 10, 10, misalkan dua yang tidak. Itu juga harus dipertanyakan. Kita juga tidak bisa langsung menuduh dia itu settingan atau gimana. Tidak bisa juga. Karena yang dua ini yang gagal perumpamaan itu dia harus dicari tahu ini penyebabnya kenapa, kapan kejadiannya, kronologinya gimana. Nah, kalau sudah nanti di up, Aisyar berhak juga atau wajib juga untuk memberikan klarifikasi, membantah atau minta maaf segala macam ya. Intinya klarifikasi itu perlu juga gitu. Jadi nggak bisa tinggal tutup mata tutup telinga, menurut saya sih gitu. Bang menegaskan aja bang, berarti dari kritikan abang itu mengatakan bahwa Aisyar tuh nggak relevan sama personal yang dia lakukan di sosial media dengan kehidupan aslinya gitu. Iya, iya. Nah yang abang tahu seperti apa sih kehidupan aslinya? Oh, yang satu banyak. Contohnya gitu. Aduh, sekali lagi tadi saya bilang, saya berbicara harus ada bukti. Kalau saya menyampaikan ini saya bisa diserang sebagai pencemaran nama baik, sebagai fitnah, sebagai opini. Tapi saya punya buktinya semua. Bukti itu bisa by data, by rekaman, by apa, by omongan kesaksian orang-orang juga. Let's say 5 orang ada kesaksian sama. Mereka tidak kenal, masa mereka bohong kan enggak? Walaupun saya harus cross check lebih dalam lagi, tapi banyak hal yang saya dengar yang memang tadi seperti Mas bilang berlawanan dengan apa yang ditampilkan di layar kaca sih. Tujuannya apa sih bang sebenarnya? Gini, tujuan semua inti dari apa yang saya lakukan dari bulan Januari sampai sekarang ini adalah saya kan mengkritisi, artinya saya harus memberi contoh juga dong. Nah, saya tuh ada kepikiran pengen bikin giveaway yang real. Saya akan bikin, dan itu polanya akan jelas, bisa dipertanggungjawabkan, dan saya akan terbuka untuk audit. Cuma untuk seperti gimananya, saya belum tahu, karena saya masih cari sponsor apa segala macam kan. Saya juga tidak banyak endorse gitu, duit saya juga nggak banyak gitu. Saya juga nyenggol-nyenggol gini, katanya dapat duit, tapi kenyataannya tidak. Saya tetap butuhin sponsor. Nanti saya akan saya akan kasih contoh. Ini loh yang benar. Jadi itu sekali lagi, saya tuh nggak anti giveaway. Dari awal saya konten tuh saya bilang, saya nggak anti giveaway. Dan juga saya tidak anti settingan. Yang saya anti adalah memanipulasi dan membodohi orang. Kalau settingan itu diperlukan untuk gimmick atau untuk kebutuhan konten biar lebih baik, menurut saya nggak apa-apa. Nah, nanti itu akan saya buat semua. Saya akan kasih contoh giveaway yang benar itu seperti apa dengan kapasitas saya masih kecil kayak gini gitu. Tanggapan abang gimana melihat Aisyar yang mendompleng banyak beberapa artis selebriti ternama? Kalau menurut saya itu wajar, saya harus terus terang itu wajar, itu adalah collab. Nah, terlepas dia habis collab sama sini terus mereka musuhan atau segala macam, itu lain cerita. Tapi yang saya mau ngomong juga soal Aisyar ini, konten terakhir kan ada pernah saya bahas juga tentang poverty porn kan. Dia ada bahas tentang Abah Rastam itu, yang menurut saya itu agak berlebihan ya. Saya rasa satu konten Abah Rastam itu sudah menghasilkan berapa ratus juta itu. Jadi menurut saya berlebihan, dan Abah Rastam juga sudah tua. Tapi ya balik lagi, semoga dengan adanya saya dan juga Aisyar sudah meminta maaf, sudah mengekspos konten Abah Rastam dan anaknya itu yang berlebihan. Saya rasa semoga ke depan tidak ada poverty porn lagi dari yang bersangkutan. Dan juga untuk yang lain-lain, konten berbagi tidak ada masalah. Saya tadi udah bilang giveaway berbagi, saya nggak ada masalah. Cuman harus dilakukan secara benar, jangan mengeksploitasi orang gitu. Gitu aja sih.